Dan bagaimana sebenarnya karakteristik termasuk sejarah pergeseran sesar Koro yang menyebabkan gempa dan juga tsunami di wilayah Sulawesi Selatan? Sudah bersama saya, Ibu ataupun Bapak Daru. Ini kita akan membahas banyak ya Pak Daru mengenai sebenarnya seperti apa sesar Palu Koro dan juga sejarah dan juga dampaknya. Mari kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa peta Sulawesi Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Ini bisa dicoret-coret, Pak Daru silakan. Kalau kita lihat ini sebenarnya letak dari sesar Palu Koro ini ada di sebelah mana, Pak Daru? Dan bagaimana kemudian urutan serta dia ada diletakkan di sebelah mana, Pak Daru? Ya, saya kira tadi sudah dimulai dengan suasana tektonik yang rawan, yang kritis di sekitar Pulau Sulawesi ya. Saya langsung jam saja ke yang ditanyakan tentang sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro sendiri memang membelah Pulau Sulawesi. Kalau boleh kita gambarkan dari... Bisa Pak, silakan digambarkan saja. Dari kota Palu ke selatan sampai kira-kira di sini. Kemudian dia belok ke arah timur sampai ke Danau Matano. Makanya sesar ini disebut sebagai sesar Palu Koro dan berlanjut ke Matano. Jadi letaknya ada di sini ya Pak ya? Betul. Kalau kemudian kemarin titik gempa ada di sebelah mana? Nah, sebenarnya sesar ini juga berlanjut terus ke arah laut. Kalau boleh kita garis putus-putus ke sini sampai perkiraannya itu adalah sampai di utara sini. Nanti di sini ada Megatrust Sulawesi Utara. Tapi kita fokus di sini aja. Gempa Palu Donggala kemarin itu ada di sekitar sini epicenternya ya. Jadi sebenarnya di daratan agak ke arah pantai sedikit. Oke, jadi ini titik gempanya ada di sini ya Pak ya? Betul. Titik gempa sementara sesar Palu Koronya ada di urutan yang seperti Bapak sudah gambarkan. Betul. Ini kota Palu ada di sebelah sini? Kota Palu di sini. Oh, kota Palu ada di sebelah sini? Pasti teluk situ. Oke, jadi disinilah kemudian letak, lalu bagaimana kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi sehingga ada dampak tsunami setelahnya? Gini, jadi tadi sudah kita sebut juga bahwa ini adalah adanya pergerakan lempeng-lempeng yang mengelilingi Pulau Sulawesi. Kalau secara majornya, secara utamanya, di sebelah sini ada lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, kira-kira begitu. Kemudian dari sana bergerak ke arah utara. Nah, makanya ini bergerak di sini. Sebenarnya di sini gerakannya ada gerakan sinistral. Yang Asia di sini bisa bergerak ke arah sini ya. Ini ada bergerak sinistral begini. Jadi blok yang sebelah kiri itu bergerak mendekati kita, blok yang kanan menjauh dari kita. Nah, karena pergerakan ini, karena desakan inilah, kemudian di satu titik kritisnya, pada saat batuannya tidak bisa menahan kekuatan energi gerak ini, dia akan melepaskan energi, jadilah gempa bumi tadi. Oke, tapi kalau di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, Pak Daru, apakah memang hanya ada sesar Palu Koro saja, atau sebenarnya ada sesar atau patahan-patahan yang lain? Yang paling besar sebenarnya ini. Oh, ini paling besar, sesar Palu Koro yang paling besar dan memang kita tengarai yang paling aktif. Tapi sebenarnya di samping itu banyak juga sesar kecil-kecilnya, splay-splaynya. Di sebelah mana saja itu, Pak? Kecil-kecil mungkin ada di sini. Ini random saja ya, kita gambar-gambar, ada banyak, di sini juga ada seingat saya. Kemudian di sini ada sesar Lawanopo yang menuju ke kota Kendari. Gitu. Jadi ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan termasuk di Sulawesi Tengah? Sama di Gorontalo ini yang kayaknya sangat kelihatan sekali ada sesar seperti itu. Artinya memang Pulau Sulawesi termasuk dalam kategori yang cukup berbahaya Pak, untuk bencana-bencana gempa dan juga tsunami? Kita melalui ekspedisi Palu Koro yang anggotanya ada IAGI, ada Skala, fokusnya di Palu Koro yang kita anggap memang sekarang menjadi sesar yang sangat berpotensi membahayakan. Oke, karena kita bicara juga mengenai sejarahnya, Pak Daru, sejarahnya Pulau Sulawesi dan juga sesar Palu Koro ini sebenarnya seperti apa? Apakah sudah pernah terjadi ya Pak gempa dengan cukup yang besar juga ya? Ya, dari sejarahnya cukup banyak saya kira. Kalau di catatan kita yang sangat kita lihat itu tahun 1907, 1909. Waktu itu memang dicatat tsunami cukup besar di sana dan korban banyak sekali. Tapi setelah itu pun sebenarnya ada, walaupun tidak sebesar yang di awal-awal abad 20 tersebut. Dengan magnitudo yang memang cukup besar? Waktu itu sekitar 7-8. Oke, 7-8 artinya memang gempa yang terjadi akibat sesar yang ada di Pulau Sulawesi ini memang kekuatannya cukup besar-besar, itu mengapa Pak? Itu tadi, karena memang desakan-desakan lempeng kiri dari sini ini ya, tadi Anda sudah gambarkan ya? Ini seperti itu, jadi terkumpul di
di pulau ini, di mana sebenarnya kalau kita mau lebih detail lagi, ini banyak juga elemen-elemen di sini secara tektonik geologinya, ini bisa kita gambarin lagi kecil-kecil begitu. Elemen apa tuh Pak di sebelah-sebelah sini? Misalnya di sini ada mikrokontinen Oke. dari Australia, kemudian di sini ada juga. Nah, ini adalah kita sebutnya sebagai kontinen atau benua, kerak benua yang datang dari Australia sana. Sehingga pada saat dia berjalan mendesak Pulau Sulawesi ini, yang memang akhirnya membentuk Pulau Sulawesi sendiri, itu menyebabkan energi-energi terkumpul di situ. Ini siklus tidak sih Pak Daru atau sebenarnya bisa diprediksi atau bagaimana? Prediksi gempa saya kira sekarang masih coba dikembangkan terus, tetapi sampai ke titik detailnya kayaknya belum akan bisa. Tetapi memang para ahli sedang mencoba mendekatinya melalui berapa sih siklus kejadiannya gitu ya. Apakah dia 100 tahun, apakah 200 tahun, yang saya kira masih coba dikembangkan terus. Walaupun ketepatannya masih belum akurat sekali. Oke, jadi secara ringkasnya apa yang menyebabkan gempa di Palu ini dan juga di Donggala sehingga kemudian menyebabkan tsunami itu seperti apa? Nah, ini agak beda lagi. Tadi sebenarnya saya ingin cerita juga bahwa sesar geser ini atau patahan geser ini secara umum, secara geologi umum sebenarnya harusnya tidak mengenerate atau membuat tsunami. Oke, Tetapi khusus di ini memang kita menjadi diskusi kita para ahli, yang paling mungkin ada 3 opsi sebenarnya. Yang pertama, pergerakan sesar ini itu memicu adanya longsoran bawah laut. Sehingga longsoran bawah laut tadi itu membuat tsunami. Tapi sebenarnya itu pun harus kita teliti lebih detail lagi. Terutama kita mesti lihat kondisi batimetri di lautnya. Kemudian opsi yang kedua kemungkinannya adalah sesar ini itu memicu patahan naik yang kita tahu juga kira-kira ada di sekitar sini patah naiknya. Seperti ini kira-kira. Nah, kalau itu patahan naik bergerak, itu nanti akan kemungkinan juga menyebabkan tsunami. Kemudian yang ketiga, yang kayaknya ini masih jauh, tapi kemungkinan itu ada juga, adalah adanya flower structure atau struktur patahan yang mengangkat seperti mengembang di dasar laut sini, itu hubungannya dengan sesar geser Palu Koro juga. Oke, jadi ini adalah titik gempanya begitu ya Pak ya? Ini Betul. titik gempa yang terjadi di gempa Palu dan juga Donggala, sehingga kemudian kota Palunya ada di sebelah sini. Betul. Inilah kota Palu dan titik, jadi sesarnya itu ada di sebelah sini. Ini adalah sesarnya. Iya. Oke, baik. Ini untuk Pulau Sulawesi saja, karena memang menjadi sorotan saat ini adalah Pulau Sulawesi yang terjadi gempa dan juga tsunami. Tapi kalau kita lihat, kita geser lagi, Pak Daru, ini dari Pulau Sulawesi dan juga sekitarnya. Nah, ini bagaimana penjelasan Anda? Mungkin ada dari tadi yang saya dijelaskan ya, ada dampak-dampak dari luar Pulau Sulawesi sendiri. Nah, ini seperti apa penjelasannya secara geologi, Pak Daru? Jadi saya kira Indonesia memang tadi udah diungkap juga di awal-awal kayaknya bahwa patahan-patahan atau tektoniknya itu sangat aktif sekali dan tidak hanya di Palu Koro saja. Di sebelah barat ada patahan Sumatera di Pulau Sumatera. Tapi kita fokus ke sini. Selain Palu Koro itu sebenarnya ada juga patahan Sorong sebenarnya yang dari arah sini, ini kota Sorong. Ini saya gambar kira-kira saja ya. Yang sebenarnya dia juga ada splaynya begini. Ini patahan juga, Pak? Ya. Jadi ada 2 jalur patahan yang dari sebenarnya di Sorong cuma 1. Ini sebenarnya bablas ini sampai ke Pulau Yapen. Oke. Di sini ada Pulau Yapen. Nah, patahan inilah yang juga perlu kita waspadai juga. Coba ini kebanyakan di laut memang. Ini ada namanya Pak, patahan apa begitu? Sorong Fault kita nyebutnya, patahan Sorong. Selain itu ada lagi di sekitar Pulau Sulawesi yang lainnya? Ini yang besar. Perlu diwaspadai. Ini yang paling besar ya? Tadi kan saya gambar di sini ada kerak benua di sini ya. Di sini ada lagi. Nah, ini pun juga sebenarnya ada patahan-patahan yang menabrak Pulau Sulawesi di situ gitu ya. Oke, jadi sekitarnya pun memang ada patahan dan ini yang paling besar ya. Patahan apa tadi, Pak? Sorong Fault. Patahan Sorong. Patahan Sorong, oke. Ya, dari Sorong ini ya. Dari ujung situ ya sampai kemudian mendekati Pulau Sulawesi secara umum, dan ini adalah kerak benua. Kerak benua dari Australia, terbawa dari benua Australia, dia lari ke sini dibawa oleh kalau di ini
itu dibawa oleh sesar Sorong ini masuk atau menabrak Pulau Sulawesi. Oke, kalau dari sejarah sesar Sorong ini apakah pernah menyebabkan gempa, Pak Daru? Ini sering. Sering terjadi gempa. Yang terakhir ada di sekitar Manokwari yang Artinya perlu diwaspadai juga Ya, begitu. Oke, kita lihat Indonesia kemudian secara keseluruhan karena tadi kita sempat singgung bahwa Indonesia memang rawan bencana. Nah, ini adalah peta Indonesia secara keseluruhan. Mungkin Pak Daru bisa menjelaskan lebih dalam lagi seperti apa kemudian sesar-sesar yang ada di Indonesia ini, kemudian mana yang paling bahaya, yang perlu diwaspadai dan seperti apa dampaknya kemudian. Gini, sebenarnya banyak sekali kalau dari Pusgen sudah memetakannya lebih dari 300 saya kira. Tetapi mungkin saya agak fokus supaya ini yang 3 yang besar tadi saya sudah sebut di awal, ada patahan Sumatera di sini. Oke. Kemudian yang kedua Patahan apa namanya, Pak? Sumatera. Patahan Sumatera ya. Sumatera Fault. Oke. Kemudian ini Palu Koro ya. Kemudian ini Sorong Fault-nya seperti ini. Yang tadi sudah digambarkan juga sebenarnya ya. Betul, ya. Oke. Ini adalah patahan geser. Tadi saya bilang, kalau kita mau bicara patahan naiknya ada megatrust, itu banyak juga. Di sini ada yang waktu itu mengenerate tsunami di mana di Aceh. Itu ada juga memanjang sini kira-kira begini. Nah, ini adalah megatrust yang saya mesti gambarnya gimana nih? Dia miring ke arah utara gitu. Jadi dia menunjang ke sana gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada juga megatrust juga di Halmahera, kemudian di Sulawesi Utara ada. Tadi saya sempat di Sulawesi Utara juga. Jadi cukup banyak yang besar-besar gitu ya. Ini satu lagi mungkin yang kemarin sempat ramai adalah patahan naik Flores yang menyebabkan gempa di Lombok. Lombok ya? Ya, itu adalah di sini. Oke. Ini Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Flores ya. Jadi ini juga kemarin bergerak juga. Jadi ini yang kemarin terjadi di Lombok, letaknya ada di sini. Tadi sudah Pak Daru jelaskan. Betul, ya. Ini adalah patahan megatrust di Sumatera. Sumatera Jawa. Di Sumatera Jawa begitu ya. Ini di Sampai Sorong. sini. Kalau di Pulau Jawa artinya yang bahaya di sebelah mana, Pak? Megatrustnya sendiri juga perlu diwaspadai. Kalau kita mau kecil-kecil di Jawa sebenarnya ada juga. Di sebelah mana saja? Ada Cimandiri yang nanti ke arah Lembang. Kayaknya itu yang sekarang perlu kita sangat waspadai. Tahun 2010 patahan Opak di Yogyakarta ada juga di sini yang memang sudah bergerak waktu itu. Yang lainnya sebenarnya ada juga, cuma ini agak susah gambarnya mungkin kecil-kecil sekali di situ. Oke. Saya tidak melihat ada Pulau Kalimantan, artinya memang ini paling safe, paling aman, Pak Daru? Sejauh ini Kalimantan memang kita catat paling aman, walaupun tidak bebas sama sekali dari gempa. Karena ingat mungkin sekitar tahun-tahun 2009 atau 2010 ada juga gempa di Kinabalu di sini yang memakan korban juga. Oke, jadi ini adalah gambaran sesar-sesar yang paling patahan yang paling berbahaya begitu ya? Perlu diantisipasi ya? Perlu diwaspadai. Ya. Oke. Memang tidak bisa diprediksi ya Pak, kapan kemudian ini akan bergerak, kemudian apa berbahaya atau mungkin menyebabkan gempa dan sebagainya? Oh itu sampai saat ini kita belum bisa memprediksi waktunya. Waktunya belum bisa diprediksi? Waktunya belum bisa. Kalau gerak-gerakannya kita kan sudah tahu tadi kan arahnya seperti tadi kita ini ke arah utara, kemudian ini ke arah relatif ke arah sini ya. Kemudian yang Pasifik relatif ke arah sini gitu. Oke. Secara umum nih Pak Daru, apa yang membuat Indonesia begitu banyak dikelilingi oleh patahan-patahan seperti ini? Tadi sudah kita bahas bersama, penyebabnya apa ini Pak? Paling utamanya adalah karena memang Indonesia ada di batas 3 lempeng besar. Oh, 3 lempeng besar? Ya, ini lempeng Pasifik. Oke. Kemudian di sini lempeng India, Australia ya. Kemudian di sini Asia atau Eurasia. Jadi 3 lempeng besar itu, ini yang utamanya. Walaupun kecil-kecil di sini ada lempeng-lempeng yang kecil-kecil juga. Oke, jadi karena ada 3 lempeng besar, kemudian ini membuat Indonesia cukup rawan terhadap bencana, terutama gempa dan juga tsunami. Dan ini adalah gambaran seperti apa sesar dan juga patahan yang perlu diantisipasi di sepanjang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Begitu ya Pak Daru ya. Ini yang termasuk juga yang terjadi di sesar Palu Koro. Baik, nanti kita akan lebih dalam lagi, ulas lagi Pak Sukmandaru Priatmoko, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kita akan ulas lagi nanti secara mendalam